Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah juga kita semoga tetap istiqomah di jalan Rasulullah SAW sebagai uswah kita bersama. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Topik kita kali ini, Ibu, saya dikasih sama Kang Yusman. Jadi seharusnya menyampaikan Kang Yusman. Nanti versi Kang Yusman mungkin beda lagi ya kan? Yang namanya insecure teh naon kan? Ibu tahu insecure teh apa? TPD. Ibu-ibu mah pintar ya. Atuh benten deui nya Masjid Anur, atunya manya TPD mah. Jadi tema kali ini adalah ubah insecure menjadi bersyukur. Rata-rata Bu kalau insecure ya, ini saya kasih dulu bocoran ya. Insecure itu adalah kondisi seseorang yang merasa cemas. Ibu lamun sok namanya hariwangan gitu ya. Kemudian juga ragu, jadi cemas, ragu, kurang pede, seperti tadi kurang percaya diri ya. Terus merasa tidak aman. Sebetulnya sering diartikan insecure. Ibu PC insecure tidak? Insecure. Karena apa? Tidak muncul. Udah ditunggu-tunggu kehadirannya, kesaksiannya, baru muncul di minggu keberapa gitu ya. Nah, itu ketika suaminya ditahan di Mako Brimob. Nah, jadi kadinya ini contoh aja nih ya. Kan untuk tampil di depan umum teh butuh percaya diri. Ibu keluar dari kandang, keluar dari rumahnya masing-masing, ya ini butuh kepedean ibu-ibu. Tapi pedenya pede karena Allah ya. Bukan karena ingin show off. Tahu show off? Pamer. Nih saya nih jamaahnya Masjid Anur, muridna Ustadz Yusman sama pelanggan dari Teh Weni. Ya, pokoknya mah abdi we. Jadi insecure itu adalah perasaan cemas, ragu, kurang percaya diri, sehingga merasa dia tidak aman. Seseorang itu tidak aman. Akibatnya, kalau orang yang tidak percaya diri atau cemas dan ragu tadi kurang merasa ada effort ya, kurang berjuang. Dia sering merasa tidak percaya diri tadi kan, karena buat apa? Pasti aku nggak bisa. Gitu. Kan orang tuh beda-beda ya, ada yang kalau dikasih tugas tuh bismillah. Pokoknya la haula wala quwata illa billah. Itu kan kepercayaan dirinya naik, Bu. Ibu kalau udah pakai bismillah atau basmalah, percaya dirinya tumbuh apa biasa aja? Tumbuh ya. Pakai ta'uz apalagi ya. Ta'uzubillah ya. Nah, kemudian orang yang insecure itu selalu tanya ke orang lain tentang dirinya. Kumaha sih menurut ece abdi teh? Naroskeun teh kitu terus unggal dinten tapi Bu. Kira-kira cek ibu jawabannya naon? Suka. Cek, menurut Ece kumaha baju matching teh? Jawabnya apa Bu? Sejujurnya aja Bu. Pasti dia tambah insecure. Jadi sebetulnya karena niatnya ingin dipuja dan puji oleh makhluk, maka dia referensinya pasti nanyanya ke makhluk. Coba kalau amal itu tergantung niat kan, innamal a'malu binniyati. Jadi kalau ibu niatnya karena Allah, ya sudah bismillah, la haula wala quwata illa billah. Pasti ibu teh bismillah. Insyaallah. Pokoknya la haula wala quwata illa billah. Jadi tumbuh kepercayaan diri. Ya kan, Bu? Dan soalnya Bu, egois mah kalau diukurnya fisik beda-beda. Saya lihat ini jajanan pertama gariwis unggul. Ngan ieu unggul kasar.
mamaketnya. Mun saya sebut Pak jantan gelis ayeuna mah alhamdulillah. Kira-kira kumaha? Pak Yusman nanti diprotes ku Teh Wani. Kunaon sih Pak? Jadi gelis, gelis. Jadi kalau kita menyadari bahwa nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung, ya. Di dalam Al-Qur'an coba Ibu cek surat An-Nahl ayat 18. Surat apa Bu? An-Nahl ayat 18. Apa bunyinya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah tahu nikmat Allah itu tidak terhitung, maka apa yang tadi kita khawatirkan itu akan terbantahkan. Ibu pernah ngitung berapa kali ibu bisa kedip mata? Berapa kali detak jantung? Tapi nah ibu geningan alhamdulillah ayeuna teh nyaman-nyaman aja. Sugan gitu juga kalau di jalan tolnya mobil kita hujan deras, kemudian berkabut, terus ibu nggak pakai wiper, kira-kira ibu bisa lihat nggak? Itu teh baru kaca mobil, kacamata ibu tara dibersihan, biasa ningali itu. Sebetulnya apapun yang kita lihat akan bisa kita syukuri kalau kita melihatnya itu kemahabesaran Allah. Jadi kita harus mengagungkan asma Allah. Ibu tahu Asmaul Husna? 99 nama Allah. Itu yang membuat ibu merasa yang lain kecil, yang besar cuma Allah. Nikmat siapa ibu sekarang bisa bernapas, bisa melihat, bisa hidup? Itu nikmat siapa? Allah. Tadi kalau Pak Yusman, siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Disitulah kepercayaan diri kita tumbuh, karena yang memiliki hidup dan mati kita siapa? Allah. Jadi ibu mah teu sieun teu emam. Kan orang yang insecure itu hari ini udah deg-degan. Kayak siang mam naon? Hari tadi mam teh ibu. Mam naon? Bala-bala. Tuh jajanan mah seueur di luar. Oke, kedah sarapan ya. Apapun yang dimakan toh keluarnya mah kitu keneh. Ya kan Bu? Ya kan? Cuman aya nu lancar, aya nu henteu. Kalau banyak serat ibu lancar teu? Ya. Tapi kalau ibu teh gorengan kira-kira mangpat atau henteu? Jadi betapa nikmat Allah sudah kasih pencernaan, ya. Sudah ada khususon kita bisa ada ibu yang buang air besarnya itu lewat selang. Tahu kan ibu? Ya. Itu teh salah satu nikmat Allah ternyata bisa ke belakang teh. Ini mah contoh ya Bu, jangan ditiru. Ada suami istri pergi haji. Terus istrinya teh dokter. Suaminya mah pengurus travel. Suatu saat suaminya teh waktu haji mengeluh, gak bisa ke belakang. Terus dia seucap-ucap bilang begini, mending main sret we. Kira-kira kalau di sana ijabah doa tuh. Ternyata si bapak kumaha. Nah si ibu teh nanya, "Ari bapak makan apa?" Ya makan sama kayak kita, yang kan cateringnya biasa kalau di haji kan suka prasmanan. Apalagi kalau di hotel ya makanannya pasti bersih ya. Ternyata si bapak langsung istighfar bahwa dia pernah seucap-ucap karena susah ke belakang, dia bilang mending main sret we. Jadi ibu kebayang ya Bu, betapa Allah itu udah mencegah ibu untuk main sret we. Hari ini ibu kan alhamdulillah lancar. Nah anu gitu ditaroskeun. Itu supaya insecure ibu teh hilang, ngerasa cemas, khawatir mau makan apa. Rizki mah gak usah khawatir, semut aja yang keluar dari lubangnya akan kenyang ketika kembali, apalagi ibu. Ibu mun hoyong tuang kantun mampir tuh kan itu kan seberang. Ya tapi banyak kantun nyandak ngumpulnya.
minimal ditraktir ku temennya, ibu badai tong izin bu, alhamdulillah tuh gitu. Jadi lamun ditawi santai ibu makan sok bilang sabios padahal hoyong ya. Jadi ini lagi menceritakan apa bu? Apa itu insecure? Perasaan cemas, ragu, kurang percaya diri ya. Sehingga dia tidak percaya diri tadi dan tidak aman, merasa khawatir gitu ya. Selalu nanya ke orang kumaha abdi teh. Padahal baik-baik saja kan? Ya, bisa bernapas, bisa beraktivitas gitu kan. Dan kalau ibu cek di An-Nahl ayat 18, nikmat Allah itu sangat banyak, tidak terhitung. Jadi ibu jangan khawatir, pasti ada rezekinya gitu. Apalagi mengingat Asmaul Husna, kebesaran Allah. Ibu jangan mengagungkan pujian makhluk. Misalkan orang yang belum dikasih anak, ada nggak? Tadi saya di sini dapat curcol, teteh doakan abdi sing nanti, karena kita ngobrol kita udah nini nih. Saya udah punya cucu 2, teman saya tadi cucunya 3. Nah yang nanya yang lagi di luar tuh bareng-bareng, saya mah belum punya anak. Harusnya bahagia saja, karena yang punya anak pun ujian. Membesarkan anak itu bisa 3 kemungkinan. Bisa fitnatun, ujian, bisa zinatul haya, perhiasan, kebanggaan saja, atau yang terakhir bisa qurrata ayun. Itu yang penting ya, anak-anak yang menyejukkan hati dan mata. Tapi kan perjuangan untuk sampai qurrata ayun teh seumur hidup ibu. Contoh, Nabi Adam alaihissalam anaknya soleh enggak? Ada yang soleh, ada yang tidak. Hari ibu hoyongna soleh sadayana nyata tiasa. Maksudnya tuh harus berjuang dulu ya, tidak mungkin salami. Jadi dengan adanya diuji dengan keluarga, seseorang itu harus semakin pede, percaya Allah, PA ya, PA, percaya Allah bahwa ujian itu bisa dilewati. Asal apa rumusnya bu? Ibu mau tahu rumus nggak? Naon cenah? Rumus melewati ujian nantilah ya. Itu mah ada bab khusus nanti. Sekarang mah lagi insecure dulu. Siapa sih yang suka insecure teh? Saya langsung aja dulu ya ke ayat yang menunjukkan manusia itu suka insecure. Ayat-ayatnya bu. Sok mun anu tiasa jawab, oke. Di pasien door prize bu. Umroh bayar sendiri, tak kata suami saya. Ibu lihat surat Al-Ma'arij ya, ayat 20 dan 21. Di sini ya, idza masyarus syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Tentang orang insecure, kumaha bu? Kalau susah, keluh kesah. Beki susah atuh bu, bukan cari way out-nya. Bukan mikir, oh ini teh ujian, meningkatkan iman, meningkatkan sabar. Karena orang insecure mah, hayo very well, kumaha tuh nya? Terus kumaha susah misalnya ayeuna mah mau dagang teh nih hese. Ibu kalau dagang ayeuna kumaha bu? Lebih besar modal atau lebih besar apa? Lebih besar tenaga. Ari modalnya mah segitu-gitu keneh, untungna ya segitu-gitu keneh. Masih untung bisa muter oge ya. Tapi yang besar mah tambah besar bu. Perusahaan besar tambah besar. Contoh perusahaan yang sekarang besar apa? Yang ini bu lewat bisnis online, tapi yang memang dia punya jaringan. Ada salah satu kalau mau belanja apapun lewat dia dulu gitu kan. Kalau dulu makan kita langsung hari ayeuna mah kita harus masuk sistem, terus dipotong juga buat mereka. Kasihan nggak ibu? Udah mau ibu teh luat RT samnya dari pagi sampai malamnya
terus siangnya istirahat lamun keburu aja gitu. Tapi orang yang dapat ini punya aplikasi mah tidak seperti itu, tinggal potong-potong karena dia punya teknologi. Sekarang teh dunia tuh udah dipegang oleh teknologi. Situ resep oge aya naon sih? Kebocoran data. Tahu Kak? Apa sih hackernya apa tuh? Biorka. Data ibu di mana ya? Duka. Anu janji badai menjaga saha? Ya, Kementerian X lah ya. Tapi kalau udah bocor suruh jaga sendiri-sendiri. Kumaha ngajagana? Ya. Nah, orang yang insecure mah lamun aya data kitu teh biun pusing. Kumaha atuh nya? Hidup jalan. Boleh nomor ke bawah, tapi orangnya mah kan ada. Ya kan? Nomor boleh lah beredar. Disalahgunakan oleh orang yang dosa yang menyalahgunakan. Ari kitanya kan selama kita tidak berbuat maksiat, insya Allah gitu data-data itu ya digunakan oleh orang-orang yang niat jahat gitu. Ya kita berdoa aja berlindung ya. Tapi sekarang mah Bu, aplikasi apapun sekarang udah terbuka. Data ibu teh udah menyebar. Ya, orang insecure mah kita tadi pikiran kumaha atuh nya, abi mah raos bobo we. Raos bobo, raos demam. Ya, da asli jalmina mah pan ieu. Eta mah pan cuma nomor. Meninggalnya Bu, lamun ningali di Mekah atau Madinah, ibu boleh punya gelar ya profesor, doktor, insinyur apa gitu. Tapi kalau takdir meninggal di Mekah atau Madinah, Bu, lihat pemakaman. Bisa misalkan contoh pemakaman Baki. Itu Bu yang dimasukin tadi ditumpuk ya. Terus nanti tanda di atasnya apa? Batu doang. Dan itu entah siapa, yang penting mah syuhada we. Jadi Bu, teu kudu lieur kunami Bu, ku nomor tos we la haula we. Mun nanti ada disalahgunakan ya kita perjuangkan. Ya. Tapi intinya mah kita mah tidak berbuat aneh kayak gitu ya. Kan sok aya nu bingung ya. Duh nomornya aduh kumaha atuh. Ya begitulah, bila kadar ge nomor ya. Jadi ini surat apa tadi? Al-Ma'arij ya. Idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Apabila dia ditimpa kesusahan berkeluh kesah, apabila mendapat kebaikan dia menjadi kikir, terutama harta. Orang insecure gitu. Kalau mau sedekah teh mikir-mikir heula. Kira-kira yuk uang saya kan perlu. Kalau ngasih ke orang itu gimana? Saya bisa makan nggak? Kira-kira kita bakal ngasih nggak ke orang itu kalau mikirnya gitu? Enggak. Kalau kita bilang bismillah kasih aja. Nanti besok lusa saya masih bisa kerja, tenaga sehat, ada rezeki dari Allah. Ternyata ada yang ngirim Bu. Seperti yang kita harapkan dalam hati teh hoyong batagor. Ternyata yang ngirim Bu, pernah teh gitu. Hoyong gado-gado, hoyong bala-bala. Tapi aku sempat terus di aku sodako. Tiba-tiba teh ngirim gitu. Nah itu teh berkah Bu. Orang insecure mah nggak bisa gitu. Dia mah bilang gini, ngasih we, saya kayak butuh, cicilan banyak. Jadi dia mikirnya tuh kikir. Bu, ciri orang takwa gimana? Alladzina yunfiquna fis sharra'i wad dharra. Orang yang bisa berinfak ketika lapang dan sempit. Jadi kalau berinfak ketika lapang mah biasa. Ibu kusur artos dina pas teh seueur atau dina kartu debit seueur. Infak tah. Tapi lamun keur ibu keur sakitu-kituna, tapi aya orang minta tolong. Kira-kira itu tolong apa bah? Dalam hati nih, jujur nih. Moal. Gak apa-apa itu jujur ya. Jadi Bu, surat 35 ayat 32, sok cek. Surat 35 ayat 32 ada apa surat itu isinya? Sok. Abdi nyari. Alhamdulillah, bukan. Surat 35 ayat 32.
fatir. Di sini ada 3 golongan ibu. Ibu mau golongan mana terserah ibu. Ya. Di sini kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kemudian juga ada yang pertengahan. Ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi di sini summa aurasna kitabal ladina. Jadi kemudian kitab itu diwariskan kepada orang-orang siapa? Ya, di sini ada yang orang-orang yang ibadina faminhum zalimu li nafsi. Orang yang suka menzalimi diri sendiri. Tahu menzalimi diri sendiri? Menganiaya. Ibu kalau nggak sholat, yang rugi siapa? Ya, ibu kalau nggak berinfak, yang rugi siapa? Jadi kalau ada orang minta, itu jalan infak ibu. Sebetulnya nggak usah dicari, orangnya datang sendiri. Nanti mah ada zaman di mana ibu mau infak, orang-orang nggak ada yang terima. Itu ada tafsiran, mungkin semuanya miskin semua. Jadi nggak butuh lagi. Orang miskin butuh makan, ibu punya emas, punya mobil Ferrari, naik sodakoh kan dia. Dak mah butuh mobil Ferrari, tidak butuh apartemen, rumah. Saya butuh emas. Tapi situasi global, makanan sudah tidak ada. Kayak gitu, kira-kira sekarang menuju ke sana nggak? Iya. Sekarang itu dengan adanya perang yang tidak berakhir dari Rusia beserta Ukraina, itu pangan itu mulai menipis. Mereka sendiri antar orang-orang yang 4 musim butuh gandum, butuh gas untuk penghangat, energinya kan. Bu kalau di sini mah cuaca paling the best. Ibu acuk ipis kieu wae laku di dieu mah. Tapi ibu acuk ipis nu kieu nya, ipis teh bukan merayangnya, ipis tipis kemudian dipakai di musim salju. Mudah ibu langsung jadi jeger. Ibu tuh jadi boneka salju ya. Ibu mau biasa bergerak langsung meninggal karena hipotermia. Itu teh Bu 4 musim. Sekarang cuaca gimana Bu? Kalau nggak panas banget, kalau nggak dingin banget, kalau nggak banjir banget. Nauzubillah min dzalik. Itu teh mengganggu sistem musim tanam, musim tuai. Nah itu persediaan makanan kita tuh mulai berkurang. Kenapa saya ceritakan begitu? Karena orang insecure mah cuaca begitu teh langsung mikir, belum kumaha tuh abdi mah yang mama. Kira-kira di sini masih berlimpah nggak? Alhamdulillah. Makanya masjid-masjid sepanjang di bumi Allah masih ada orang yang sholat, sedekah, ya masih birrul walidain, ya itu semua jalan untuk keberkahan. Terutama jujur. Jadi orang mau jujur. Ibu jujur ke kadu atas. Lamun nambut tong pakai bahasa berbelit. Nambut mah kan bade nyicil. Lamun nyungkeut benten deui konteksna kan. Ada rezeki enggak? Saya lagi benar-benar kebutuhan. Kalaupun saya pinjam saya nggak bisa bayar. Mending gitu kan? Ya kan? Ya kan? Tapi karena gengsi tinggi, karena gengsi tinggi nggak bisa ngomong gitu teh. Sok aya melepah gedang, bade nambut. Padahal sehari-hari oke udah nggak ada. Nah, bahayanya orang fakir, ada orang fakir yang sombong. Apa Bu? Fakir sombong. Padahal kalau fakir itu bukan kemauan dia kan, itu ujian. Bisa jadi karena dia memang udah bekerja keras, tapi ternyata memang tidak cukup. Kalau dia membohongi saudaranya mau pinjem, itu lebih dosa lagi. Di hatinya minjem padahal mau bayar, minjem padahal minta. Orang insecure tuh gitu. Kalau orang yang benar-benar mah merendah diri di hadapan Allah, tahu bahwa kita butuh satu sama lain, yang berinfak,
butuh karena membersihkan harta dan itu rezeki titipan. Yang meminta pun bukan minta-minta karena dia butuh pertolongan. Kita wajib menolong saudara dekat, saudara jauh, ataupun teman-teman lingkungan kita. Jadi sebetulnya bahasa juga penting bagi orang-orang yang secure. Secure itu berarti pede ya. Bilang aja, saya membutuhkan pertolongan dan saya memang keadaan sekarang lagi ekonomi lagi susah. Kalaupun saya cicil, saya nggak mampu. Meskipun itu hanya untuk uang 2 juta rupiah. Mendingan gitu daripada ngomong saya pinjam ya 2 juta dengan boros bla 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 bla. Padahal maaf, kondisi ekonomi setiap orang itu dengan gadai itu tidak lebih baik. Bu, kalau ada orang yang pinjam dia bilang aku mau menggadaikan, nah sih besok digadaikan tuh, ya itu tidak menjadi lebih baik karena harga gadaian biasanya lebih tinggi. Minjamnya mah kecil, tapi untuk supaya meyakinkan orang itu mau meminjamkan, kita serahkan. Dan nanti kan ada sita, dan itu haram. Dalam Islam tuh kalau mau pinjam aja. Ada hitam di atas putih, pinjam sekian rupiah, balik sekian rupiah. Kalau pakai gadai, pakai ada borah, itu biasanya harga borah lebih tinggi. Dan kalau tidak mampu bayar, akhirnya dijabel. Dan itu dosa. Ngambil hak orang lain. Jadi orang insecure, bahasanya tuh rumit, lagi susah aja sombong, apalagi berkaya. Apa susah sih bilang saya butuh bantuan. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat saya juga buat yang nolong. Kita yang bacanya jangan sok juga. Belum dia butuh bantuan nih, kurang tindas, gitu. Itu mah dosa ya. Jadi di sini di surat ini tuh di surat 35 ayat 32 surat Fatir, orang menyikapi itu macam-macam. Ada yang tadi menzalimi diri sendiri, tidak sholat, tidak sodaqoh, ya. Ada yang pertengahan, jadi dia muktasid, ya. Jadi pertengahan, 50-50 lah. Plus pos kali itu kadiu enak tuh Bu. Berat nanti di surat Al-A'raf tuh ada bagian orang yang tinggal di Al-A'raf. Belum kebayang saya juga. Dia teh mau masuk surga, tidak mau masuk neraka, di tengah-tengah gitu. Atas izin Allah nanti kalau dia memang layak masuk surga, masuk. Kalaupun masuk, mohon alam ya, dalam hadis lain ada orang yang menjadi penduduk terakhir surga gitu. Kan nunggu teh lama teh nggak enak Bu. Ibu kalau nunggu enak nggak? Nunggu sesuatu yang tidak pasti. Kalau nunggu yang pasti mah enak ya. Insya Allah gitu ya. Tapi pakai insya Allah. Jadi muktasid itu pertengahan. Yang penting ibu menjadi apa Bu? Bil khair. Isi pengennya ibu menjadi yang cepat ya. Yang bil khairati biiznillah ya. Jadi sabikum bi khairati biiznillah. Jadi ada sebagian lagi yang lebih cepat kalau dibantu sama Allah mah kita mah la haula aja lah. Jadi kalau ada orang yang tadi minta tolong, ya sabikum bi khairati biiznillah. Jadi kalau orang itu minta tolong, ya udah kita tolong aja. Selebihnya nanti kita ditolong Allah. Tiba-tiba aja besok teh ada job gitu. Besok teh ada yang ngasih gitu. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Jadi setiap infak yang kita keluarkan sesungguhnya itu membuka pintu rizki. Jangan terbalik. Kalau kita infak dianggapnya menutup pintu karena kita mengeluarkan. Itu hukum ekonomi. Kan keluarkan yang apa? Dengan usaha yang sekecil-kecilnya untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya. Pak eta kikir. Mana di sini orang ekonomi, maaf ya, itu teori jangan dipakai kalau dalam kehidupan muslim, tapi kalau ilmunya masih silahkan aja ya. Jadi dengan hasil yang sebesar-besarnya tapi dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, kita lagi cerita apa tadi? Kenapa ada orang insecure? Bisa dilihat di surat Al-Ma'arij ayat 20 dan
21. Kemudian ini tenah hari udangnya. Oh, dana tunggu. Tidak naon sih. Abdi tos sepuh ayeuna teh. Nah, Bu, sebetulnya di Al-Ma'arij ini banyak ya ada keterangan supaya kita tidak seperti itu. Gimana caranya? Kalau di 2021 kan tadi gitu ya. Ada nih way out ilal musholin ayat 22-nya. Kalau 2021 kan itu orang insecure ya. Selalu keluh kesah, kalau dikasih harta pikir. Tapi ada orang yang tidak, yaitu di ayat 22 ilal musholin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian mereka mengerjakan sholatnya gimana? Alladzina hum ala sholatihim da'imun, yang sholatnya tetap dikerjakan, jadi istiqomah sholat. Kan ada anak-anak muda yang belang bentong atau nini-nini belang bentong, kalau belang bentong di usia uzur mah ya, aduh tentu inget. Kalau lupa gak masalah, kan ibu suka lupa ya. Itu udah duhur apa belum ya tadi teh? Asar apa udah? Belum. Kira-kira ibu mau ulang lagi atau enggak? Ulang, daripada itu Bu. Kan diniatkan mah pengen sholat awal waktunya. Tapi tadi ada kesibukan kayak tadi Pak Yusman bilang, Ustaz Yusman mau goreng tahu dulu, goreng tahu dulu apa sholat dulu kalau udah ada? Ya kagok sudah tahu bola gitu ya. Terus tapi udah selesai goreng tahu teh kurang teh geus nini asal tadi itu udah sholatnya gitu. Padahal belum kade punya gara-gara goreng tahu terus jadi lupa. Nah, jadi kemudian di sini kecuali yang tadi menjaga sholat dan juga walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Tuh, orang yang orang yang secure. Kalau insecure tidak secure ya. Kalau secure yang merasa aman, nyaman, itu memang kuat dalam infak. Ribu ari sodako dengan infak samin teu. Sodako sama infak samin teu. Kalau sodako itu lebih luas. Ibu senyum itu sodako, ya. Ibu mengucapkan salam sodako juga. Ibu tahlil, tahmid, tasbih, takbir tuh sodako juga. Kalau infak memang itu materi, ya. Kalau waktu, tenaga, dana, bahkan nyawa. Kalau sodako itu termasuk harta dan nyawa. Jadi menginfakkan diri di jalan Islam sampai mati seperti orang-orang Gaza, Aqsa, itu mereka berinfak dengan harta dan dirinya. Untuk menjaga Masjidil Aqsa itu butuh nyawa, karena taruhannya itu dikejar sama polisi Israel, bukan tentara loh ya, itu polisi sebetulnya yang suka ngagebugan, suka nembakin, itu polisi itu kan sangat brutal. Mungkin kita lagi ini juga lagi apa ya, lagi bermasalah juga ya, bukan lagi emang saya mengikuti banget itu perkembangan sampai saya anti klimaks, sampai saya mulai bosan sendiri. Tadinya penuh ekspektasi, mumpung ini adalah sarana untuk apa Bu? Mereformasi. Untuk mereformasi ternyata keburu apa ya? Keburu apa ya? Ya udahlah terserah aja gitu. Kalau ibu-ibu gimana? Tetap semangat. Saya di rumah tuh sampai diledekin sama orang rumah. Mama cina nggak ada hari tanpa mengamati. Iya, memang awalnya itu Bu, saya tuh gini, daripada nanti nggak tahu
ya ini teh arahnya mau dibawa kemana gitu. Ternyata setelah ngikutin rekonstruksi yang kedua, saya udah mulai udahlah. Sekarang pun lagi mau naik ke tingkat penyidikan ya. Ya kita doakan sajalah yang terbaik untuk negeri kita ini. Secure karena ada perlindungan Allah. Selebihnya makan itu mah makhluk ya. Ibu kan setuju Bu? Iya. Nah, di sini ayat 34 ayat 23 tadi ya, yang sholat, kemudian 24-nya orang yang mengeluarkan infaknya. Bagi orang siapa? Orang yang miskin meminta dan tidak meminta. Jadi orang miskin teh ada dua tipe Bu, di ayat 25-nya ya, di Al-Ma'arij. Ada orang yang suka minta dan tidak. Yang bagus mah gini Bu, ibu teh kelihatannya teh berada, tapi sebenarnya teh sama aja butuh. Dikira batur mah ibu teh berkecukupan. Si ibu teh traveling wae, si ibu teh kafe wae, disangkana teh, padahal eta teh alhamdulillah dapat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi orang mah nyangkanya teh ibu teh cukup dan ibu nggak meminta. Kalau kita udah membiasakan meminta terus, seumur umur bakal meminta. Belum kerasa ya Bu ya? Atau udah kerasa? Kemudian di sini orang yang secure, jadi sekarang harus yang secure ya, kalau itu insecure. Di Al-Ma'arij ini diceritakan orang yang secure adalah orang yang percaya akan hari pembalasan. Jadi nanti ibu akan kembali walladzina yusadiquna ya biyaumiddin. Jadi dan orang-orang yang percaya akan adanya hari pembalasan itu bakal secure. Ayat 26 tuh, ibu kalau ada hari pembalasan bahagia gak nungguin itu hari? Bahagia gak? Apa ibu deg-degan? Deg-degan wajar karena punya jantung. Tapi kalau ibu perasaannya tuh bahagia, happy, berarti ibu normal. Karena justru keadilan datang. Kalau di sini Bu, ibu mau cari keadilan sampai dimanapun, itu keadilan yang nisbi, relatif. Adil teh cek saha biasana mah, maaf ya, ada yang mengalah, ada yang udah mengikhlaskan. Ya udahlah itu mah kan kewe di akhirat. Aslinya mah Bu, hak ibu teh masih ada yang terambil. Nah siapa yang bisa nanti mengembalikan itu on the track? Allah, Hakim yang maha adil. Ibu ketemu sama Allah sayang, mau nggak? Pengen nggak? Lebih berat pengen ketemu anak atau ketemu Allah? Allah. Sayang ibu, kalau ibu terlalu mengagungkan dunia ini dengan segala isinya, nggak akan ke bawah. Ibu rumah aja sekarang ditinggalin, siapa yang jagain? Allah. Emang Allah siapa? Dititipin ya. Tapi yang jaga mah ada kan, dikunci minimal ya. Da Allah ge moal ari teu dikunci mah ieu kita mah cenah. Kan ada hadis juga, ada orang yang punya unta dengan segala perbekalannya gitu ya. Ketika ditambatkan di di tali gitu, baru itu namanya tawakal kata Nabi. Jadi ibu sebelum pergi ke sini kan ikhtiar dulu ya, rumahnya dikunci dulu ya. Jadi kita lagi cerita apa nih, orang yang secure ya. Jadi di surat Al-Ma'arij itu tadi 20 dan 21 itu orang yang insecure. Tetapi di 2 sampai sekarang nih udah 26 itu ciri-ciri orang yang secure, yang pede, bahagia, aman, nggak selalu berkhawatiran. Dan ini ada lagi walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Harus takut sih. Kalau kita di dunia ini takut itu bakal hati-hati, maksudnya bakal hati-hati.
Ibu kalau hati-hati kan, kadang Bu nyebrangnya ningali yang cakap tuh, itu ibu takut apa? Takut ketabrak kan? Tapi ibu teh awios we. Dan ibu mah alhamdulillah katingali ku jalani oge ibu teh ahli pengawasan yang mau berlaku Bu. Mobil kiri kanan ibu nyebrang tinggali kiri kanan ya, harus ada rasa takut. Berarti ibu harus hati-hati. Kepada Allah yang menciptakan ini, ibu juga ada CCTV Allah. Kan aya nama aneh kan? Polisi nembak polisi di rumah polisi, nu hilang CCTV. Ya kan? Jadi liur ya. Mengandalkan CCTV Magelang, mengandalkan CCTV Duren 3. Benar? Duren 3 Duren. Segala sesuatu sekarang mah kalau nggak ada CCTV itu asal ramainya. Apalagi kalau ada pengakuan jujur, saksi pakai apa? Lie detector. Mungkin di akhirat di pengadilan perlu di CCTV itu perlu lie detector tuh. Langsung Bu cash and carry ibu teh aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rob gitu ya bahagianya. Nah, kemudian di ayat 28 dijelaskan memang inna adzabi rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya azab Tuhan itu harus kita merasa tidak aman. Kalau ada yang hidup teh nyantai gitu ya, kayak di pantai gitu ya. Kun mela ada azab ada jam batur. Susah itu. Azab itu bisa memang buat batur kayak giliran. Bukan berarti nantangin ya. Peluang buat hujan besar selain kemarin itu di Pakistan ya Bu. Pakistan hujan besar loh Bu. Sampai hanyut. Di Bandung di mana? Besok kayak langganannya hujan kok. Daerah-daerah banjir. Kenapa azab itu datang? Bukan karena apa-apa, mungkin malam ya sungainya sudah dangkal ya. Kemudian apalagi hutannya sudah gundul ya. Apalagi Bu? Sampahnya tidak recycle. Jadi keadaan itu sebetulnya kesalahan siapa Bu? Manusia. Ya manusia ada yang beriman, ada yang tidak. Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Ini yang penting lagi Bu. Ayat selanjutnya, ayat 29. Orang yang secure, yang nyaman, aman, tidak hariwang, itu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara farji, kemaluan. Tongsok dimumurah Ibu. Ya kan? Ayeuna mah nauzubillah min zalik, guru melecehkan, mencabuli murid. Ayat tuh. Guru kemarin OSIS. Nauzubillah min zalik, guru apa ya? Guru pembimbing OSIS. Eta nu terakhir, lupa dulu mah sering kan ya. Kemarin juga ada pemimpin pondok pesantren. Tapi gadungan ya teman, kasihan ya murid-muridna. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya orang yang insecure ya, itu memang diperbudak oleh hawa nafsu, terutama apa yang ada di antara kedua pahanya. Ningali nu kieu geulis, ningali nu kitu kasep. Hayo, we ningali geulis yang kasep. Aya teh nu kitu. Ini cerita ya, tapi fakta. Ada yang pergi haji, si ibu eta teh cerita. Kalau nggak cerita mah kita nggak akan tahu. Dia bilang kieu, neng sasa di Mekah tehnya kararasep unggul, gitu nggak ada yang teh di kararasep. Karena ukuran dia tiap kali ningali jalmi, terutama laki-laki, ngukurnya teh kasep. Ari saya ningali asik gitu-gitu kene kan. Bukan nggak tahu yang nggak kasep ya, atau kasep gitu. Si ibu teh memang
view-nya tuh, pemandangannya tuh emang nu kasep gitu. Nya wajar atuh di Arab, kumaha bu wajahna bu ciga urang tuh. Ya, tuh ibu ge tahu lah wajah orang Arabnya Timur Tengah. Nah, si ibu teh gitu. Jadi dikir nate kasep. Nah, usulah ini jali. Mataku tong segala ditingali. Terus ini mah ceritanya benar tapi ya. Kalau nggak dia cerita saya nggak tahu. Dan setiap pengalaman pribadi di sana, orang kalau nggak ngambil hikmah, kasihan. Justru si ibu ini ngambil hikmah gitu. Anak di pamegat di haji itu pakai kain apa? Itu teh ada pakai sini nggak? Tidak. Ada si ibu gerak cek ibu ya banyak punten misalnya senyada snow awal. Dia teh kalakah dipertontonkan ku Allah berenya. Ada laki-laki yang sedang berihram teh gebis. Pas gebis kasingkat. Si ibu teh astagfirullah. Mending astagfirullah kene. Berarti si ibu teh kumaha ku Allah diperlihatkan tong mikir ka dinya wae gitu. Itu secara halus loh ya. Kalau dia nggak cerita saya nggak tahu. Jadi ibu lama pergi umroh atau haji terus tidak cerita-cerita, pasti banyak cerita sih. Itu tuh beneran bu, yang ceritanya orang yang pergi ke sana dan ibu-ibu, dan ibu-ibunya udah setengah bayar, berarti dia udah melewati hari-hari gitu, nu kasepnya wae. Untung ceritanya Kak Abi, jadi dijadikan hikmah buat ibu-ibu ya. Siapa orangnya ada deh. Nah, kemudian di sini kan kepada siapa mereka melakukan kewajibannya? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi kepada siapa? Azwaj, kepada pasangan. Jadi bukan istri-istri, pasangan. Istrinya atau suaminya. Ya, orang yang secure tuh teu seueur jajan. Ningali nu kieu hoyong, nu kitu hoyong, nu gentos-gentos wanita atau pasangan atau laki-laki itu tuh orang yang insecure. Jadi jangan suka bilang ibu kieu, sedihnya ternyata ningali rumah tangga si fulanah disakiti oleh pasangannya. Nah, saha nu saputa gantina, eta orang insecure. Dibalik ibu jangan bilang pantesan we ditinggalkeun da si ibu teh ayeuna mah geus kolot. Nya tuh geus kolot. Semua orang bakal menua. Emang ibu mau 17 tahun seumur-umur? Capek ibu. Ibu harus kembali kepada Allah ya. Jadi orang yang secure pasti pasangannya setia. Apa bu? Ulang. Yang secure pasangan setia. Kalau insecure yang tidak aman, tidak nyaman, ragu, tidak percaya diri, ada kan ganti-ganti pasangan. Ini bukan kata saya ya, kata siapa? Allah. Nah, di sini malah diterangkan famanit tagha waro adzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, seueur pasangan tadi, gonta-ganti pasangan atau masturbasi, onani atau homoseksual, lesbianisme, sadohisme, apapun lah yang ada dengan hewan, ada segala macam, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Itu orang-orang insecure. Kalau di medsos, ibu lihat di Twitter bisa posting apa saja. Kade, ibu meskipun udah bager gitunya, posting nu laras-laras, aya muncul nu aneh-aneh. Nah, itu orang-orang insecure. Ada kan yang punya penyakit memperlihatkan farjinya. Nah, tentunya orang yang apa tuh geningan. Sok aya bisa ibu-ibu ke di jalan, bapak-bapak ngaliwat ujug-ujug ningalikeun. Tah, orang kitu teh naon namina teh? Stres. Ada namanya loh bu, apa sih yang suka memperlihatkan, aduh apa itu teh, ada bu, nanti
googling ya. Itu khusus ada nama sebutannya. Itu tuh orang-orang insecure. Kalau yang secure mah isinya tuh. Pernah dulu juga ada perempuan yang suka buka dada di bandara di mana jelas gitu di videokeun keluarkeun. Itu kayak orang insecure. Jadi sekarang orang insecure di medsos teh pede ngaluarkeun ukara itu. Begitu cenah pede. Kumaha innalillah. Ibu secure kumaha dijil? Bah, secure kan? Ya itulah ya. Beda ukuran, beda juga outputnya. Akhirnya tabus sebelah, tabus 11. Itu ayat sabaraha nu terus di itu 31 ya. Sekarang 32-nya Bu Al-Ma'arij kene. Ini orang secure ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Orang yang secure kalau janji itu insya Allah tuh 99,9% insya Allah dipenuhi, kecuali kalau Allah berkata lain. Tapi orang yang insecure dia ngomong insya Allah mual. Jadi dia teh badai sumping mah insya Allah menyados nama saya, tapi sebenarnya teh punten moal sumping gitu. Namun kita secure-nya tuh kalau insya Allah tuh kena apa? Bisi maut puntennya bisi kabujeng ui dipanggil sama Allah, pilih tedamang, pilih naon. Saya kalau dapat jadwal dimanapun kapanpun saya hanya bisa berserah insya Allah. Misalkan teh mani kali Usman teh biasa teh kaping sakieu insya Allah. Insya Allah tuh 99,9% insya Allah di sini, kecuali kalau sebaliknya Allah berkata lain. Ya, apalagi orang mau nikah Bu. Nikah itu perjanjian bukan? Berjanji kepada siapa? Allah. An-Nisa ayat 21 Muntalapat. Terus cek lah misalkan gue itu perjanjian yang amat agung antara siapa? Kita dan pasangan kepada Allah. Jadi kalau misalkan udah dapat istri sok bilang kieu terus beunang ayeuna mah teu kayak gitu. Eta teh titipan ti Allah. Misalnya terus jadi istri oke, alhamdulillah terus kebagian terus laku ayeuna mah. Minimal hiji mah gitu teh kengi eta teh titipan nanti selesaikan nyaman nanti di akhirat. Ari cek suami saya mah cenah nu bercerai teh DO drop out cek suami. Saha suami abi teh Bu? Terang geuningan. Apal geuningan Ibu? Alhamdulillah. Tah gitu Bu. Jadi perjanjian yang amat agung ya. Nikah itu adalah misakon golito An-Nisa ayat 21. Terus tuh ayat tuh isi lepat mental lepat mah terus. Dan sebab manusiawi teh kadang-kadang emut, kadang-kadang hari nuju ieu mah nya otak teh ngeheng bahasa Sunda. Nah, jadi orang yang secure pegang janji apapun, mau datang, pernikahan, pekerjaan, apapun gitu. Apalagi hutang piutang. Ieu mah ada contoh baturnya. Di WA grup teh WA keluarga. Kemudian dia sengaja menghilang karena apa? Karena teu mayar. Jadi sebenarnya japri ya teh ke keponakannya. Keponakannya teh perempuan. Fulanah tante pinjam ya 2 juta. Nanti tante balikin bulan depan. Insya Allah. Pakai insya Allah. Iya tante. Terus bulan depannya kemana Bu? Langsung ngilang kena WA grup. Ngilang untuk beberapa saat. Setahun kemudian dia baru masuk lagi grup. Nah terus kan si keponakannya pengen tahu lah ya, pakai tahu WA itu malumin deh nomor.
Jadi kebayang nggak Bu, orang yang tidak mau memenuhi janji, ingat karena utang tapi nggak bisa ngomong gitu, maaf ya ponakan, tante teh nggak bisa bayar, bisa nggak diikhlasin? Mohon maaf tante, kemarin tuh HP-nya rusak, ganti, sekarang tante ganti nomor misalkannya. Benar-benar emang gak niat. Terus di undangan datang tuh si tante sama si ponakan teh, bisa ngajak ngaliut si tante teh ngaliut gitu. Si ponakan teh senyum-senyum oh si tante kayaknya lupa bener-bener. Tapi karena ponakannya itu termasuk tipe yang udahlah nanti sodako aja buat si ponakan jadi pahala. Tapi buat si tante nanti di pengadilan akhirat bakal ditagih, ya kan? Karena sengaja dia tidak mau bayar. Jadi orang insecure mah di undangan jadi sok olah leos Bu. Aya teh di undangan insecure. Kayaknya di undangan saha heula ya. Bisa ketemu. Saya tetap percaya diri mun aya ketemu soalnya are hutang can mayar. Pernah teu gitu? Namun pernah itu contoh yang kami ya. Karunya sih karunya. Nah, jadi Bu, untuk supaya ieu ngalaruskeun ieu heula. Anginna agung kan ari. Nah, jadi itu surat Al-Ma'arij itu lengkap ya. Ayat selanjutnya apa Bu? Ya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberi kesaksiannya. Nah, kesaksian itu kalau kita memberi kesaksian itu harus jujur. Orang-orang insecure itu seringnya pakai demi Allah. Demi Allah. Padahal sebetulnya untuk melegitimasi bahwa dia sebenarnya nggak bohong. Demi Allah. Matak tong sok mengurah demi Allah. Komo aya demi Allah pakai demi Rasulullah itu nggak ada. Kalau kesaksian mah sumpahnya hanya demi Allah. Kalau ada pasangan suami istri insecure, misal nih istrinya mengetahui ada pengkhianatan, mengetahui di lokasi TKP, enggak TKP, tempat kejadian perkara, Ainal yakin, kelihatan, hakul yakin banget, terus udah juga klarifikasi tabayun, rata-rata tuh orang yang udah ketangkep basah dan nggak akan ngaku kan, ini mah rencangan. Mana rencana? Coba lihat yang viral-viral, udah ketangkep di hotel bareng, misalkan pramugari dan pramugara, ya kan? Terus istrinya atau suaminya nggak gerbek. Terus akhirnya si perempuannya gimana? Diem. Si laki-lakinya juga diem. Jadi orang insecure itu sebetulnya dia tidak bisa memberikan kesaksian. Orang insecure kalau diminta kesaksian itu malah tambah ngawur. Jadi nggak bisa diharapkan. Insecure ya. Kalau yang secure mah kesaksiannya tuh udah sieuna ka Allah. Wallahi demi Allah. Benar-benar ya. Saya tidak menyaksikan. Nah contoh tapi Rasul. Ada seorang yang mau membunuh. Nah lewat di depan Rasul. Rasulnya sedang apa? Waktu itu ditanya, apakah engkau mengetahui si fulan yang lewat? Rasul bilang, sejak saya duduk di sini, saya tidak melihatnya. Itu kesaksian Rasul. Karena memang Rasul melihatnya ketika sedang berdiri. Kebayang tuh, kalau ibu malah nyebut ningali kan pasti dibunuh ke orangnya. Jadi itu kesaksian Rasul pernah untuk menyelamatkan orang karena akan dibunuh. Orang itu nanya, pernah lihat si fulan nggak? Rasul bilang, sejak saya duduk di sini saya tidak melihat. Karena Rasul posisinya waktu melihat orang itu berdiri. Nah itu kesaksian Rasul menunjukkan untuk melindungi hal-hal yang penting. Anda bisa memberi kesaksian berbeda tapi tidak berbohong gitu. Tapi kalau suami-suami ditanya untuk diberi kesaksian nggak usah Bu, karena rata-rata kalau pulang diem jadi repeh. Kan rata-rata kalau anu sok adongeng itu tuh orang-orang jujur loh.
datang-datang cerita dari mana, dengan siapa, ngapain aja, mau kemana, ngajak kita, itu bagus. Kalau ibu-ibu masuk bosannya, meni segala didongengkeun, itu tuh justru bahagia. Ibu harus sujud syukur. Ayat tadi dia bapak-bapak calembeng, bapak-bapak calembeng, bapak-bapak yang selalu dongeng gitu. Nah dia di jalan mobil teh nih, alhamdulillah selamat. Aya nu zigzag, tapi ibu teh tong kieu, kitu we didongeng-dongeng. Jadi dia teh udah cicing gitu. Kalau ada suami-suami yang ngadongeng, segala didongengkeun, eta teh kemungkinan besar bu pengen sharing kebahagiaan, kemudian juga pengen sharing kesulitan. Itu orang yang secure. Kalau justru ada orang yang pulang ke rumah baca koran, baca HP, ditanya cuma ya gitulah, kumaha tadi itu ya gitu badai ka mana ya ka payun, ngiring atuh udahlah di rumah aja kamu mah. Nah, jadi kalau ngomongnya singkat cuma 2 kalimat, terus lamun canda juga ada, tapi candanya yang bukan yang ibu mau gitu. Kan ada canda yang alamiah, tapi ada yang canda ngeledek. Nah, kalau canda ngeledek itu dia sebenarnya insecure. Kalau canda yang alamiah itu misalkan dia heureuy sama anaknya, heureuy sama istrinya, gojek gitu, cerita nama ngabodor. Tong kieu si papa mah ngomong teh garing, tong kieu tuh. Dia teh rek ngalucu, rek hibur mama gitu. Dia orang secure. Sagala didongengkeun tuh secure. Kalau insecure dia diam aja. Sini koreksi, sini kanyahoan aku tadi makan jeung si eta. Nyebutkan gak ada uang padahal ada uang. Ya bu, ibu mau yang mana? Ibu yang insecure apa secure? Secure. Kenapa bu? Jujur. Karena ibu takutnya hanya kepada Allah. Nah, setelah itu memang sholat diulang lagi ya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Dan kemudian di sini dimasukkan orang-orang secure tadi ya. Ulaika fi jannatin makrumun. Jadi mereka akan masuk ke dalam surga yang dimuliakan. Jadi mereka akan masuk jannatin mukromun, masuk ke dalam surga. Jadi bu, bahagia ibu punya jaminan Allah, sudah cukup. Jadi kalau secure dan tidak secure itu bukan punya tabungan, bukan punya rumah, bukan punya mobil. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada juga tidak dicari. Karena mungkin boleh jadi itu bukan rezeki ibu. Ya, ini udah sebentar lagi ya. Nah, jadi supaya ibu bahagia, ibu securekan diri, imani tadi surat Al-Ma'arij ya, dengan banyak keluh kesah. Tapi jadilah pribadi-pribadi yang seperti tadi, orang yang sholat dan seterusnya, yang memenuhi janji, yang amanat dan sebagainya, menjaga kemaluan. Itu yang membuat kita bisa hidup tenang. Nah bu, karena di dunia ini tidak selamanya bahagia itu ukurannya materi. Kalau materi itu bisa hancur, tapi kebahagiaan ibu adalah di sini bersyukur ya, bersyukur di atas segalanya ibu bersyukur. Ada kan surat Ibrahim ayat 7 ya. Ya. Ibu harus banyak-banyak bersyukur, karena dengan bersyukur ibu akan ditambah nikmatnya. Syukur teh kumaha sih bu? Ibrahim ayat 7. Bersyukur itu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita dan melarang sesuatu karena tidak manfaat buat kita, dan kita mencari keridhaan Allah. Jadi bersyukur itu melakukan apapun sesuai dengan perintah yang menciptakan kita dan mencari keridhaannya. Kalau ibu misalkan bersyukurnya kepada orang tua, bukan kepada orang tuanya sendiri sih, karena orang tua itu adalah bagian dari titipan Allah, ataupun anak juga titipan Allah, dan kita mencari keridhaan Allah.
supaya kita tidak salah niat, ya. Karena la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu surat Ibrahim ayat 7. Nah, orang yang insecure nggak bisa bersyukur. Orang insecure nggak bisa bersyukur. Dikasih apapun kurang, dikasih apapun juga salah, kikir. Dikasih apapun boros. Orang insecure gitu. Kalau punya harta takut habis. Kalau banyak harta, banyak belanja, mewah-mewah terus, itu insecure. Orang yang pakai tas branded dan itu sudah habit, 10 lemari gede, itu secure apa insecure? Insecure. Karena sebetulnya tas mah nu penting fungsina. Ibu aina ya tas branded. Kalau ada pun bukan berarti ibu adalah insecure. Buat eta pamasihan, buat dengan hiji-hijina ibu teh nabung nage 10 tahun. Ya. Tapi untuk di level-level tertentu itu merupakan secure. Misalkan di orang yang memang dia mainnya ke Balenciaga, apalagi sih mereknya Burberry, apalagi Gucci, apalagi Yves Saint Laurent, kenapa sih bacanya? Hesse, abis mana? Hermes, apalagi pokoknya nukaran itunya Louis Vuitton gitu. Itu tanpa itu tuh kayaknya susah. Mau keluar rumah tuh pede. Pas kumpul di grup teh, mending tasnya tadi. Jadi yang dipikirin teh penampilan. Tapi gak salah juga kalau punya pun. Dan saya aja mau dipasihan mau nolak. Si ibu-ibu eno, pada masih antai salsa. Tas Gucci, alhamdulillah. Dianggap wabi. Jadi cana kan itu kan dia gitu. Tapi mun dipi orang ngagaleuh, abi mending dianggap sodako. Misalkan di orang ngagaleuh ieu teh, kecuali kalau itu harga lagi banting, benar-benar janten harga 1 jutaan gitu, insyaallah. Tapi lamun harus 150 juta, 200 juta, kangge tas mantap. Tapi ada yang gak bisa, tetap harus gitu. Tapi emang wajah-wajah di sini wajah-wajah 100 ribu. Kalau di pengajian tertentu pasti ini yang di depan tuh udah silau. Tapi kalau dia memang punya rezeki dan memang dia seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya nggak masalah. Tapi masalahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nggak pernah ada yang tersisa di rumahnya. Harita banyak dapat rezeki, segitu juga yang dia keluarin. Belum ada yang bisa mengalahkan itu. Ya. Waktu bisa dipakai untuk berfoto nih ada 10 menit lagi karena kita selesai setengah 12 ya. Jadi kesimpulannya apa Bu? Ibu mau secure, tidak mau insecure. Ada satu sifat lagi selain sabar tadi, selain syukur tadi adalah sabar. Sabar itu adalah menahan diri dari hal yang tidak disukai. Tahan lama, tahan banting, tidak mudah hancur. Jadi ibu jika ya geningan film Tom and Jerry, si siapa kucing nanti saha? Si Jerry, nanti mana sih? Tom, hari tikusnya sah? Jadi saha sok dipek-pek, sok digulung? Si Jerry, si Jerry. Nah, hirup deui. Nah, orang sabar tuh gitu Bu. Dalam keadaan susah sesusah-susahnya tetap dia alhamdulillah ala kulli hal. Abdi mah sok ngemotna kitu we, ya. Jadi sabar itu apa? Bisa menahan diri dari hal yang tidak mengenakan, tahan lama, tahan banting, tidak mudah hancur. Kalau misalkan contoh terbaik mah Nabi Ayub alaihissalam, belum pernah ada yang sebaik itu. Silahkan ibu cek Nabi Ayub diberi penyakit, tetapi beliau tetap bisa sabar. Akhirnya semuanya kembali ya, keluarganya, hartanya, kesehatannya, umatnya dan seterusnya. Jadi Bu,
kesimpulan, kalau ada orang yang mematikan karakter ibu, mematikan potensi, menghalang-halangi jalan ibu dan membuli ibu, ya, atau juga hal-hal menistakan yang lain, atau membandingkan, gak usah khawatir, ibu punya backup Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Maha Ar-Razzaq, ya, Maha kasih sayang, Maha Ar-Razzaq, dan juga nanti di hari pengadilannya dia yang Maha Adil, Al-Adil. Jadi gak usah khawatir, ya. Apalah artinya dunia. Mungkin itu ubah insecure menjadi bersyukur, atau ya tema ini adalah tema tanggung jawabnya Kang Yusman, ya. Tapi Kang Yusman tadi kapan ngebahas tentang Aisyah yang lempar piring, tapi saya baru dengar kok. Nanti ya aku cekin dulu benar gak saya lempar piring. Asal aku baru dengar, nanti mungkin saya nggak tahu. Kalau yang saya tahu tuh, kalau Aisyah itu kalau lagi senang ya Rasulullah gitu. Kalau nggak senang apa panggilannya gitu. Tapi ya nanti kita lihat ya. Abi lempar piring masa Aisyah. Saha? Abi. Oh Abi. Oh Abi, oh iya. Entahlah Abi mah tarang lempar piring lebar. Lebar. Tapi nah ya orang insecure, bukan ke ibunya. Orang insecure memang lebih sering ke itu apa? Barang-barang itu tidak ada yang awet. Karena dia bosen. Makanya beli lagi, atau kalau emosinya itu loh. Hati-hati dengan orang insecure itu, karena dia itu butuh dipuja dan puji. Kalau orang insecure itu, kalau ibu ketemu sama orang insecure, karena dia seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku tuh Tuhan kamu, dan dia akan selalu menyebut-nyebut bahwa ibu tidak akan bisa maju kalau tanpa dia gitu. Itu insecure banget. Nampaknya waktu sudah di penghujung, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan ditampung saja. Oh, sekalian atau ya siap. Saya punya tetangga. Dia sangat kekurangan, tapi gitu lah. Abi boro-boro jadi kapita yang kegehu. Jadi susah mau memberi sesuatu pun. Iya. Kayaknya nggak ada terima kasihnya gitu. Bukan saya ingin balas, bukan ada yang balas Allah gitu. Tapi susah orang kan gitu, jadi sombongnya alhamdulillah. Iya. Butuhkan. Iya, ya itu mah cerita ibu apa adanya. Betul. Memang orang fakir itu memang mendekatkan diri kepada kekufuran. Fakir itu ada yang jadi dekat kepada kufur. Nah itu contohnya. Jadi begini sombong gitu, begini gede bulu gitu. Itu contoh orang insecure itu. Betul. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Tapi setelah pekerjaannya selesai, ternyata uang itu dipakai ini dan utang bisa itu belum dibayar. Saya sudah berusaha untuk menagih, karena itu cukup besar untuk saya. Dan ya seperti tadi aku bilang gitu, di WA juga saya pernah jawab. Saya berusaha untuk mempunyai anaknya. Tapi bagaimana saya harus bersikap sementara untuk saya itu lumayan besar. Ya itu peristiwanya sama ya Bu ya. Jadi sebetulnya ketika orang berhutang tidak mau bayar, itu kalau sampai meninggal itu jadi urusan ahli waris. Selama ibu ada hitam di atas putih, ibu punya hak untuk menagih. Tapi kalau tidak ada hitam di atas putih, ibu kemungkinan besar akan diikhlaskan sebagai sedekah, dan itu jadi kebaikan buat ibu. Soal dia mah tetap menjadi maksiat kepada ibu dan kepada Allah, dan dia akan diazab, terutama azab kubur dan juga
juga nanti di akhirat dihisab juga amal soleh dia dipakai bayar ke ibu. Nanti kalau kurang amal buruk ibu ditimpakan ke dia. Jadi sebetulnya buat ibu ada fungsi pembersihan. Jadi lebih enak lagi sebetulnya, biarin aja lah. Innalillah aja, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa nufli khairum minha. Jadi itu mah mirip kayak kasus-kasus yang lain sama. Anehnya ari berhutang tuh sok lupanya. Enak di awal, nggak enak di akhir gitu. Udah gitu kalau ditagih teh siga kriminal teh nu nagih. Aneh. Bingung saya. Ya itu innalillah aja Bu. Udah ya Bu. Oh masya Allah, ada satu lagi terakhir ya sayang. Gimana Cek? Oh mohon. Mohon. Oh, iya. Tah, iya pertarusan ibu-ibu biasanya insecure karena poligami. Ini narosna tah bapak-bapak hiji. Lah kalah nyumput. Sebetulnya dalam Islam Rasulullah SAW itu sudah memberi contoh yang terbaik. Yang pertama adalah monogami sampai akhir hayat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin tidak dimadu dengan siapapun. Pada diri Rasul itu ada contoh monogami sampai akhir hayat. Tahun duka cita Ummul Huzni untuk Khadijah radhiyallahu anha itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersedih banget. Dari Khadijah radhiyallahu anha beliau mengawali kenabian, kerasulan, kemudian juga punya putra tapi meninggal, hanya ada 4 putri yang hidup. Kemudian pada dari itu Rasulullah SAW menikah dengan Jubaidah kalau tidak salah, saya lupa ya, pokoknya betul. Pokoknya istrinya itu sebetulnya sudah menopause, Jubaidah, ya, karena sudah menopause, jadi bukan mencari gadis. Kalaupun menikah dengan Aisyah sesudahnya itu adalah perintah wahyu dari Allah. Semua ummul mukminin itu wahyu dari Allah. Dan semuanya adalah untuk memuliakan kaum wanita. Jadi tidak ada maksud untuk menzolimi. Kalau sekarang, maaf, orang suka mengklaim diri mengikuti sunnah Rasul. Yang mana? Karena di An-Nisa ayat 3, di situ adalah wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu jadi adil itu adalah satu. Gitu. Bukan masna wa sulasa wa ruba'a. Bukan jumlah yang 4 itu bukan, tetapi fawahidah dzalika anna ala ta'ulu. Satu itu yang tidak akan membuat zalim. Jadi ada ayatnya di An-Nisa ayat 129, kalau ada poligami itu bakal tidak adil. Nah sekarang dinisbatkan pada wanita insecure. Yang mana insecure? Tadi sudah dibahas di ayat Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij. Dia itu bisa menjaga kemaluan hanya kepada pasangan. Berarti kalau ganti-ganti pasangan, ada gharizah kepada wanita lain sesudah menikah, kan dia ada proses dulu kan, menundukkan pandangannya di mana, menundukkan farjinya di mana. Ada hadis mengatakan kalau kamu tertarik kepada wanita selain istri kamu, maka datangi istrimu, karena apa yang dimiliki wanita itu dan istri kamu sama itu juga. Berarti ketidakmampuan melokalisir pemikiran, pandangan, aurat dan farji itu yang terjadi. Dan kalau wanita dikatakan insecure dalam hal apa dulu? Karena wanita itu udah haid, kemudian nifas, istihadah, hamil, melahirkan, menyusui, pastilah kalau secara fisik mah berubah. Kalau bapak-bapak juga ada andropause. Jadi sesungguhnya hanya laki-laki yang bisa bodul basor, menundukkan pandangan, menjaga farjinya, itu yang bisa secure. Jadi dibalik sekarang, kalau dia berganti-ganti itu insecure. Kalau Rasulullah SAW itu perintah wahyu, dan itu pada diri Rasul adalah monogami sampai selesai, poligami itu dengan ummul mukminin, ibu-ibu bagi kita orang yang beriman.
Aisyah radhiyallahu anha itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ketika dengan Aisyah radhiyallahu anha lah wahyu turun. Jadi selalu nanti Aisyah radhiyallahu anha itu kader dalam dakwah, tahu bagaimana cara mandi junub Rasul, bagaimana tahajud Rasul, gitu kan, bagaimana perilaku Rasul di rumah. Itu hadis-hadisnya dari Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bisa menandingi Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kan Aisyah radhiyallahu anha ada cemburu. Cemburunya itu dia mengatakan kamu sudah dapat ganti yang lebih baik dari nenek-nenek gitu. Tapi Rasulullah SAW menjawab gitu bahwa yang tidak ada yang pernah lebih terbaik dibanding Khadijah radhiyallahu anha. Jadi seorang laki-laki yang bisa mengerti gitu, memuliakan istri itu kayak gimana, itu cuma ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau sekarang istrinya masih hidup, dia sudah jatuh hati dengan wanita lain atau udah menduakan, satu di sini satu di sana, misalkan Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Incet. Nah, ya kan, silahkan aja, itu mah pilihan gitu. Tapi An-Nisa ayat 3-nya kemana? Jadi yang insecure itu siapa? Laki-lakinya. Kalau yang secure mah hiji ge teu CF, belum tentu dia bisa masuk. Apakah dia bisa adil? Adil itu bukan berarti, katanya kan adil itu bukan berarti sama. Misalkan anaknya 10, kebutuhannya apa? Anaknya 3, bukan di situ adil itu. Sesuai dengan porsinya. Adil itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Rasul saja meminta kepada Allah, ya Allah, sekiranya aku tuh tidak bisa berlaku adil, mohon diampuni. Padahal itu tuh udah dibimbing wahyu. Segimana kita yang bisa berani, kan ada hadis, laki-laki yang tidak bisa berlaku adil itu nanti jalannya miring. Dan ya miring itu miring ke neraka, maksudnya masuk gitu, nggak bisa ajak sirotol mustaqim gitu. Kebayang kan jatuhnya aja 70.000 tahun. Jadi sebetulnya kalau dinisbatkan pada wanita insecure gara-gara suaminya poligami, atau si wanita willnya itu bilang kamu ya insecure karena suami kamu kan diaku, dia itu tidak tahu malu. Jadi rasa malunya hilang. Karena walau gimana juga kalau sudah menikah itu kita harus misakon walido tadi, An-Nisa ayat 21, baik laki-lakinya atau perempuannya. Jadi maaf, nanti kalau tanya sama ustadz yang pro begitu, pasti jawabnya beda. Karena dia menafsirkannya kan masna wasulasa waruba'a titik we. Ari wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah dari ka anala ta'ulu tadi baca. Jadi bacaannya kan sakitu we wungkul. Padahal asbabun nuzul ayat itu bukan untuk menyuruh poligami, tapi melindungi anak yatim yang memang dia punya harta, kalau dinikah hanya hartanya, cari yang lain. Dan kebiasaan jahiliyah zaman itu menikah tanpa batas. Justru Islam mengatur 2, 3, 4, 1 gitu. Dan terutama hadisnya itu kan, kalau kamu tertarik dengan wanita lain, apa yang dimiliki wanita itu dan istri kamu itu sama. Datangi istri. Oh itu cuman Allah aja dan Rasulnya yang bisa. Kalau para bapak-bapak yang insecure, itu pasti nggak dibaca hadis itu. Nggak akan disampaikan tuh hadis. Padahal itu hadisnya sahih. Kalau alam misal. Jadi yang insecure-nya siapa? Bapaknya. Walau alam bisawab. Terima kasih Pak Jazakul Kasiro, Bapak udah bertanya. Ya kita tutup saja dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mohon maaf segala kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apa yang saya sampaikan apabila benar, ambil. Ketika ada yang salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Maha melindungi kita semua dari perbuatan yang tidak bersyukur nikmat, tidak sabar, dan juga termasuk orang-orang yang tadi ya mau apapun semuanya nikmat Allah itu tidak terhitung. Kita tidak bisa mengkufuri itu. Hidup ini adalah sebuah berkah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Saya undur pamit. Kalau ibu-ibu mau berteman bisa di Instagram sasa.esa. Apa Bu? Sasa.esa. Tapi DM dulu, perkenalkan diri. Kalau tidak perkenalkan diri saya nggak ini. Ya. Itu saja, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.